tadi ya. Ada sebentar ya, Pak. Ya. Oh ya, Nanti bisa foto of the year. Apalagi sama Pak Sarwan. Iya, Pak Sarwan. Salaman dong Pak. Ada kesulitan nggak? Tapi Masuk. Iya. Jadi selamat Buya. Selamat. Alhamdulillah. Ya, udah nggak pakai gaji lagi. Ya betul. Salaman dulu sama oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Ketua PBI. Para anggota Dewan Pimpinan Lembaga Pemilihan Umum yang terhormat Saudara Wakil Ketua dan para anggota Panitia Pemilihan Indonesia yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan anggota Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Bangunan Golongan Karya Karya Peneliti Pusat Hadiah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rapat Panitia Pemilihan Indonesia yang ini secara resmi dibuka. Memenuhi undangan kami mengikuti yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan peraturan pemerintah tata calon tetap pemilihan umum anggota DPR yang mengacarakan untuk memasuki tahap ketujuh acara. Terima kasih. 170 calon dengan rincian sebagai berikut. Pertama calon 2. Golongan karya sebanyak 95 tindak lanjuti pada tanggal 19 Februari 1997. Bapak Jenderal TNI Faisal Tanjung. 18 anggota Bapak Dr. Andes Haji.
diklasifikasikan menurut isi tangkapan, yaitu menyangkut mental, ideologi, moral, kesusilaan, tindak pidana, perdata, penulisan nama daerah, pemilihan calon, serta intern organisasi dan syarat-syarat calon. Setelah diteliti penelitian tanggapan keberatan masyarakat kepada ketiga organisasi peserta pemilihan umum maupun kepada instansi terkait, penyampaian penetapan tadi, kemudian tahap pengumuman. Nanti ini kan dicetak dan sebagainya, dikirim sampai dengan akhir bulan Maret atau 1 April, dikirim, disebarkan ke seluruh pelosok sampai ke daerah, kelurahan, desa dan sebagainya. Gitu. Harapan saya untuk tahap selanjutnya adalah tahap ke-8 kampanye, tahap minggu tenang, tahap pemungutan suara, penghitungan suara dan sebagainya tentu diperkirakan insya Allah akan aman. Asal ada bantuan dari pers juga deh, amankan saja. Jangan ada hal-hal yang kecil terus dimunculkan, karena dasarnya kok kayak sudah curiga. Ini yang tidak baik ini. Kalau dasar awalnya sudah curiga, itu tidak baik. Itu. Saya tidak ada kecurigaan apa-apa sama pers. Saya tidak ada. Nah, seperti dari dulu, kalau saya ada wawancara sama pers kan sambil jalan saja. Mulai kemarin setelah di sini, saya duduk di sini supaya tenang begitu. Tanya silahkan, saya jawab, tulis apa yang saya katakan yang sebenarnya. Begitu. Itu tidak akan dirubah. Itu juga sudah diputuskan, ditetapkan di dalam PP, peraturan pemerintah maupun Kepres. Saudara-saudara harus tahu apa PP itu, Edi? Apa PP itu? Kepres itu apa? Yang berwenang menggarap soal itu siapa? Ya, ya. Ini sudah dikonsensuskan dengan OPP. Apa kurang baik itu? Tidak ada yang dirugikan, dimenangkan, tidak ada. Itu sudah sekonsensus. P3 masih mempersoalkan itu. Belum baca barangkali semuanya yang lengkap, belum baca begitu. Pak, itu dari Apa yang umpamanya apa? Umpamanya P3 mengatakan keberatan soal pemandu acara. Itu ditulisnya bagaimana dalam keputusan? Ditetapkan oleh Ketua PPI. bukan ketua PPI itu. Kan bacanya kalau tidak benar. PPI itu yang mana? Yang tadi kumpul. Adakah OPP-nya? Ada. Jadi sama-sama. Jadi PPI mendapat pengajuan siapa yang akan dijadikan pemandu, masuk ke PPI, dibahas di PPI. Nah, dia nggak dengar nanti. Jadi dibahas oleh PPI. Di PPI itu tadi ada anggota-anggota OPP-nya. Tadi juga sudah lihat, ada yang pakaian kuning, ada yang pakaian hijau, ada yang pakaian merah. Pak, itu dari P3 masih ada yang menganggap misalnya kayak pembagian wilayah itu masih memberatkan. Sebetulnya itu senantiasa dari hari ke hari, baik pejabatnya dari DPP, sekjennya ini ada pejabat saya di sini di belakang saya, itu suka datang ke sini tanya jawab omong, malah yuk itu dari DPP PP3 nih kau ngomong ya, saya jawab kau itu sekjennya Tosari Wijaya namanya, nulis surat apa yuk, ada suratnya, Ada kerjasama dengan PPI selama ini baik, ya, terutama dengan Panlikus juga. nah itu ada. Kok di luar ngomongnya lain? Apa saudara yang membuat itu omongannya? Ya makanya bukan, saya juga percaya. Jadi saya heran. Seperti kalau tadi ngomong-ngomong sama saya, tidak ada masalah apa-apa. Tidak ada. Buya juga tidak ada masalah. Ya itu. Jadi saudara jangan kembangkan itu tidak benar. Kalau sudah awalnya kondisinya tidak baik, jangan terus dikembangkan itu. Seperti saudara mencurigai saja. Dasarnya curiga saja. Jangan begitu dong, dosa itu. Dosa. Bagaimana supaya produk pemilu itu tidak digunakan oleh pihak tertentu untuk move politik, Pak? Apa? Bagaimana agar produk-produk pemilu dan rangsangan pemilu tidak digunakan sebagai move politik, Pak? Ya itu dari sejak awal juga kan kita sudah harus meningkatkan kewaspadaan, ya toh, kesiapan. Ada
golongan-golongan yang tertentu yang akan membuat yang seperti Edi katakan tadi. Jadi seperti nanti pada waktu kampanye yang akan dimulai pada tanggal 27 April sampai dengan 23 Mei kalau tidak salah. Itu mungkin ada orang-orang yang tidak senang adanya kampanye begitu, tidak setuju. Lalu dia lempar batu sembunyi tangan. Umpamanya sekarang hari ini P3 lagi kampanye. Lalu lempar-lempar apa-apa itu mengacaukan, nanti yang ketuduh kan P3. Besok umpamanya Golkar kampanye, lempar-lempar lagi, sembunyi tangan dia, disangkanya Golkar. Ketiga umpamanya PDI-nya juga demikian. Ya toh, habis itu juga umpamanya dalam rangka pemungutan suara atau dalam minggu tenang masih tidak mengikuti peraturan, dia bergerak lagi seolah-olah berkampanye, kan itu sudah tidak boleh. Rambu-rambu sudah cukup ada, terpampang semua dan sudah dibaca, dipelajari. Tadi saya katakan sudah diadakan Santi Aji kan? Waktu itu ke sini kalian tuh. PPD 1 semua ke bawah. Di situ ada unsur OPP-nya. Edi? Ada, tidak mungkin. Sampai saya tekankan di situ, catat yang belum datang. Terakhir datang semua itu. Kita hanya salah-salah pengertian kendaraannya, transportasinya kurang lancar dan sebagainya. Jadi demikian keadaannya. Tetapi pemerintah sudah mengantisipasi peningkatan bantuan dana itu Pak, gimana Pak? Bagaimana? Dari OPP minta agar dana untuk kampanye dan ini ditambah dari yang Begini, sebetulnya mungkin saudara sudah tahu, saya kurang begitu jelas yo. DKI itu memberikan dana bantuan nggak untuk DPW? Pemda DKI. Ya, Pemda DKI. Masih memberikan kan? Itu DKI, provinsi. Insya Allah pusat apalagi dong nanti. Hanya saya tidak tahu berapa besarnya, kapan diberikannya. Kalau saudara mau tanya, paling tahu barangkali Mensesnek gitu. Ada pembakaran dana, Pak? Apa? Pembakaran dana untuk pemilu. Penambahan Dana untuk pemilu. Nanti seperti tahun 92 juga pada waktu akan dilaksanakan pemilu, setiap OPP itu diberikan baik oleh pusat maupun oleh provinsi, juga oleh tingkat 2 saya kira, karena kerjasamanya sudah baik. Maksud kami sampai tahap sekarang ini, apakah ada perkiraan penambahan dana? Itu kalau ada dalam anggaran APBN kan sudah tentu, sudah pasti, tidak bisa ditambah dirubah-rubah lagi. Yang sudah masuk APBN sudah. Seperti anggaran Sospol juga, anggarannya Pak Toya sudah tetap segitu ya segitu. Sebagian besar adalah untuk pendidikan peningkatan P4, ya untuk itu. Ya. Bagaimana mengantisipasi dari perkembangan ilmu di mana pemilu kali ini akan disorot oleh dunia internasional? Sekecil apapun kesalahan akan menjadi bumerang bagi pelaksanaan pemilu. Silahkan disoroti, malah saya akan undang negara-negara tetangga yang suka datang ke sini melihat. Asal kalian nulisnya, menjabarkannya dalam surat kabar, media massa, media cetak yang benar itu permintaannya, sehingga ditanggapi oleh luar negeri juga benar begitu. Jangan terus membuat-buat. Umpamanya saja nanti ini setelah kita kirim tadi daftar yang diteken itu ke daerah, ada yang mengarang dari orang yang tidak mau disebut namanya, daftar DCT itu ke desa A tidak datang, padahal datang begitu kan. Ya. Jadi asal betul aja. Tidak perlu ada terlibat. Tidak perlu. Dan ini sudah ke 6 kali. Ke 6 kali kita lakukan. Sudah cukup pengalaman. Hanya perkembangan kondisi situasinya beda lagi begitu. Pak Menteri, apakah permintaan untuk bertemu dengan Bapak dari Ketua PPP dan PDI untuk kejelasan peraturan itu sudah diterima, Pak? Dari PDI sudah berapa waktu yang lalu diterima, dari P3 baru kemarin diterima. Tadi saya berbisik waktu mau ke sini, baru diterima kemarin. Pak Buya, jangan lupa, pan berpolitik kata Buya harus berakhlakul karimah. Tidak margabus, tidak wahlul kalau bahasa Arab bilang, tidak bohong. Gitu. Jadi saya kemarin terima, dibahas oleh staf. Kapan waktu yang terbaik gitu. Silakan datang, silakan diterima. Untuk pembahasan itu Pak ya, supaya lebih jelas lagi menurut PDI. Saya tidak tahu apa yang mau dibicarakan, cuman dia minta waktu ketemu sama saya, dua-dua begitu. Apa yang mau dibahas? Tidak tahu. Kapan Bapak bisa menerima? Bagaimana? Staf itu yang menentukan. Saya kan punya cara seperti saudara sekarang minta ketemu sama saya jam 9 di kantor. Saya bilang tanya sama staf.
Nanti di kantor jam 9 saya sudah menerima orang lain. Kan bentrok, saudara bertengkar sama dia. Apa? Insya Allah. Gitu. Diterima. Para pemilih itu dalam rangka memperjuangkan perubahan peraturan pemilu gitu. Apa? Perjuangkan perubahan peraturan. Saya tegas saja di sini mengatakan itu sudah jadi keputusan, pemilu sudah di ambang pintu, sudah tinggal berapa hari lagi ya? Pemilunya 80. Ya 87 ya. Gitu kira-kira. Tidak mungkin lagi dirubah. Dan itu juga sudah hasil konsensus. Dalam rapim P3 kemarin ada yang ingin memboikot kampanye dan ada yang ingin melakukan kampanye. Sampai kemarin pernyataan politiknya menentukan sikap PPP gitu. Ya itu tidak. Saya sudah pernah menghubungi PPP-nya. Terus Sari Wijaya sudah pernah dihubungi sama Dirian Sospol. Tidak ada itu. Itu ada permasalahan kasus di tingkat DPC. Ya, DPC saja selesaikan. Jadi jangan terus diangkat ke sini dibiarkan oleh saudara-saudara, jangan. Jadi sudah ada komitmen dari DPP tidak memboikot kampanye pemilu, Pak. Saya juga heran begini ya. Saya terus terang saja mau tulis boleh ya. Jadi Sekjen DPP P3 memuji seolah-olah ya. Ada suratnya. Kerjasama sama Panlitpus, kerjasama dengan PP itu baik sekali. Tidak ada yang tidak baik sekali. Terima kasih, saya bilang begitu. Terima kasih, gitu kan. Loh, tapi kalau di koran kok ngomongnya kok lain, saya tidak tahu itu. Itu zamannya sekarang begitu. Saya pegang Buya saja kan, Buya kan harus berakhlakul karimah. Bagus itu, bagus. Sudah pada tanggal 20 Agustus tahun 1996, ketiga OPP bertekad untuk menyukseskan pemilu. Begitu. Jadi kalau tidak ada masalah lagi. ini muncul mungkin hanya kembang-kembang. Ya mungkin dia tidak punya masalah yang harus dimunculkan aja gitu. Ya. Atau sekedar taktik Pak untuk menarik massa. Bagaimana? Atau sekedar taktik untuk menarik massa. Ya itulah yang sudah sebutkan. Ya. Dananya kapan turun Pak? Dana kampanye. Aduh saya nggak yang nyakuin dananya. Nah kenapa sih turun nanti aja? Kan dusta, nggak akan dimakan sama Pak Yogi nggak? Aduh Allahu Akbar. Pak Yogi, masalah lain Pak, itu ada dari PB mengusulkan agar ada gubernur wanita gitu Pak. Bagus itu mitra kesejajaran kan. Saudara tahu waktu Pak Harto menutup itu STPDN, ya itu yang nomor wahid siapa? Cewek. Terus ada pendidikan apa lagi nomor wahid? Cewek lagi. Luar biasa tuh cewek itu. Apa namanya? Ya, masang pinnya di sini susah. Iya toh. Lalu saya lihat juga provinsinya yang mana. Kasihan tuh kalau wanita kalau dikasih provinsi yang berat-berat begitu. Tapi kemungkinan itu bisa Pak. Insya Allah ada. Nanti ada saat harus dipikir. Nanti salah lagi menempatkan bagaimana gitu. Kira-kira daerah-daerah yang mungkin untuk gubernur wanita itu di daerah mana? Bagaimana? Saya harus bahas sama staf sama kondisi supaya ada pengertian bersama antara PWI dengan Pemda Bantul, ya toh. Karena tolaknya saja sudah tidak sama. Apa yang dimunculkan PWI tidak ditanggapi oleh Bupati. Yang dimunculkan oleh Bupati, ucapan, tingkahnya, polanya juga ditanggapi jelek oleh ini. Ini harus satu dulu. Sejak dari awalnya sudah tanggapinya curiga, itu tidak benar. Curiga dia yang membunuh, tidak bisa. Dan saudara-saudara jangan kembangkan kalau ada bahan untuk di pengadilan yang diajukan oleh kejaksaan dikembalikan ke polisi. Itu biasa, keadaan yang biasa. Saudara mengungkapkan keadaan yang luar biasa, itu salah. Tidak ada ketentuan harus 1 kali saja, harus 5 kali, harus 10 kali. Tidak ada, tidak ada. Boleh tanya sama ahli hukum. Saya bukan ahli hukum. Tapi udah 4 kali Pak, itu Bagaimana? udah 4 kali itu jarang-jarang terjadi Pak. Jarang-jarang terjadi, tapi ini kan kebuktinya ada terjadi, tapi tidak ada aturannya. Mau 10 kali, ini yang ngerti aturan, jadi jangan debat kusir. Kalau lebih dari 100 kali nanti bagaimana Pak? Bagaimana? Ya kita usahakan supaya jangan 1000 kali. Nah itu debat yang tidak betul. Ayo kembali ke DCT Pak. Jadi Pak, nanti ada sanksi atau tindakan Pak untuk itu kasus yang pemukulan yang tadi itu Bantul itu. Pemukulan apa? Ya, untuk wartawan itu. Apakah nanti ada sanksi atau tindakan? Yang saya dengar berita yang kemarin itu waktu bupatinya sedang menerima tamu, dia sudah berkenan untuk menerima. Ini ada wartawan mau mendesak saja, mau mendapat giliran paling nomor wahid, antri dong. Gerakan disiplin nasional,
begitu. Saling dorong mendorong, tidak ada darah bercucuran 1 ember, tidak ada. Boleh saudara ke sana sendiri. Jadi permintaan PWI agar peminta bantu untuk minta maaf itu juga nggak perlu Pak. Bagaimana? Sudah menyesali dia, Cak. Ya, sudah. Nah tuh, alhamdulillah. Tuh sudah, saudara belum tahu itu sudah. Nah ini dikembangkannya yang saudara belum tahu, belum itu. Tapi harus sama-sama Pak ya? Sama-sama. Proyek itu gimana Pak? Bagaimana? Mega proyek Parangtritis itu Pak. Bagaimana? Itu kan pembatalan. Pertama, ini jangan salah tulis, jangan salah tidak mengerti, baca aturan pemerintah. Itu izin prinsip diberikan oleh saya, tapi itu punya batas waktu, ya, umpamanya 1 tahun, silakan saudara membuat AMDAL, analisa mengenai dampak lingkungan. Kalau sudah tidak selesai 1 tahun, gugurlah itu izin prinsip. Mau ngajukan lagi, boleh, mau berhenti sudah. Jadi ini yang pertama sudah, bukan berarti dibatalkan, bukan. Kalau dia mau ngajukan lagi boleh. Mungkin lokasinya saja yang bergeser. Proyek Parangtritisnya akan jalan, mungkin saya tidak tahu. Saya tinggal tunggu pengajuannya lagi. Itu. Jadi Pak, definisi proyek sudah dimulai itu soal AMDAL itu Pak? Siapa? Belum dibuat AMDAL. Kalau sudah ada AMDAL naik lagi ke atas baru diputuskan. Itu kalian aja yang berpendapatnya lain. Mau cepat saja gajian, mau besok gitu kan. Nah ini Edi mengerti. Tanya sama yang mengerti dong. Kalau Pemda DIY digabung dengan daerah pemilihan tadi dikatakan daerah pemilihan di Indonesia ada berapa? Dalam peraturan 27. Tidak bisa rubah lagi. 27. Itu. usulan itu mengada-ada. Bagaimana? Bukan mengada-ngada. Itu yang diucapkan dia begitu, salah itu. Daerah pemilihan kan ada 27. Yang duduk di perwakilan di mana? Badan Perwakilan Permusyawaratan juga dari 27 tingkat 1 provinsi. Ada undang-undangnya Pak? Enggak Pak? Kalau digabungkan 27. Tidak ada undang-undangnya 27 daerah pemilihan yang ada. Kembali ke daftar calon tetap tadi Pak, ada perubahan untuk Golkar itu daerah pemilihan mana Pak yang? Oh saya tidak bisa mengatakan ribuan begitu, nggak kuat otaknya, nggak kuat otak. Sudah cukup saya kira. Nah ini kan namanya cari-cari aja apa. Kalau nggak ada nemu lagi cari aja apa.